Sudah kamu terima paketnya? Iya, paket sudah aku buka. Kamu sudah tahu kan apa yang harus kamu lakukan? Iya, aku harus menyusup ke kelompok itu kan, dan mengambil ilmu dari mereka kan. Bagus, segera persiapkan. Saya pikir itu. Untuk sepakat ini mari sama-sama silakan Bapak Ibu tos sikunya satu sama lain dengan kebangganya kiri kanan. Iya. Terima kasih. Ya, boleh. Terima kasih. Semoga ini bisa menjadi satu panduan untuk kita beraktivitas dari awal pagi sampai sore hari, bukan sekedar seremoni saja, maksudnya seperti itu ya. Oke. Cukup untuk sementara sesi pertama cerita kita. Ya, untuk memeriahkan sesi ini silakan kita tepuk tangan yang meriah semuanya. Iya, terima kasih. Berikut silakan ganti pasangan. Saya tidak tentukan akan mencari kemana, Pak Ibu bisa dengan siapa, silakan ganti pasangan. Yang berdua silakan tukar teman bercerita. Ya, silakan. Kemudian mengajak teman-teman juga membaca bersama, kemudian memasuk dalam hati untuk memahami isi dari jadi nanti membahasnya ya dari pemilikan ini. Berarti tugas guru itu hanya seperti skenario saja, tapi tidak terlalu masuk ke dalam karena kalau saya badannya besar, saya dengan jumlah yang sama dengan Pak. Yang satunya 29, yang satu itu 29, jadi 58 siswa yang itu harus saya perhatikan betul satu sama lain. Ya semoga kita bisa istiqomah karena ini yang ada berat. Kalau orang bikin program kami udah sehingga Bapak Ibu guru itu harus bekerja sangat ekstra. Terutama anak-anak silakan ambil air wudhu. Nah, air wudhunya yang dibawa mungkin kan ada yang langsung kan bisa. Nah kan seperti itu karena anak TK itu kan cukup unik juga kan seperti itu Bang. Kemudian tantangan dari programnya Ibu tadi itu adalah kita harus membentuk anak-anak dari awal. Nah, karena kadang di rumah ada yang sudah ada bekalnya dari orang tua. Terkadang ada juga yang los-losan, cul-culan ngadeg dewe. Nah itu akhirnya dari pihak sekolah harus membentuknya semuanya dari awal. Kemudian juga ke sekolah kan seperti itu. Kemudian solusi dari setiap masalah tadi itu ke kegiatan di sekolah tadi itu dari pihak sekolah ya ini melibatkan istilahnya peran serta orang tua. Karena kita yang paling istilahnya menjadi saringan itu kan dari orang tua, Bapak. Sekuat apapun kita berusaha mencoba di sekolah, tapi kalau orang tua tidak mendukung, kita sama halnya dengan bodong katanya kan bodong. Terus istilahnya di sini kita membentuk segalanya, kemudian di luar dibiarkan begitu saja, semuanya pasti akan hilang. Nah, kan seperti itu. Bukan berarti bahwa cerita Bapak Ibu itu kurang bagus. Insya Allah saya yakin rancangan program yang Bapak Ibu sudah coba desain, praktekkan di sekolah masing-masing, saya yakin itu semuanya bermakna, insya Allah seperti itu. Baik, kelompok berikut, mohon maaf, saya langsung ke sini. Ini baju hitam. Saya mau kenalan, sudah dikenalkan dulu sama Pak Tris. Perkenalkan, nama saya Prista Olga Firmawan.
Bapak Ibu bisa panggil saya dengan sebutan Prista begitu, atau kalau Pak Tris manggil saya Pak Tris. Saya manggil Pak Tris, Pak Tris. Hampir sama ya, Pak Tris, Pak Tris. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi tadi saya mendengar cerita dari rekan saya Bu Novi dan juga Pak Dimas. Kalau dari Bu Novi ini program yang dibuat adalah gerakan berani tampil. Kebetulan Bu Novi ini guru SD kelas 1. Nah, dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, Bu Novi bercerita bahwa masih banyak anak-anak ini hampir sama dengan kondisi di sekolah saya sebenarnya. Kami memanfaatkan space yang ada di kelas untuk membuat pojok baca, karena kebetulan di Pak Dimas dan juga di tempat saya ini tidak ada perpustakaan. Jadi kami memanfaatkan space di kelas untuk dijadikan pojok baca. Dan hambatan yang dirasakan Pak Dimas, begitupun juga dengan yang saya rasakan, ini adalah ketersediaan dari buku-buku literasi tersebut. Jadi kami ingin membuat literasi membaca secara berdiferensiasi, tapi karena adanya keterbatasan tersebut, ini menjadi satu hambatan bagi kami. Tapi kami berusaha untuk berkomunikasi juga dengan beberapa pihak gitu. Kalau pengalaman saya di tempat saya itu ada di desa itu punya perpustakaan desa, sehingga siswa akan bisa terfasilitasi untuk mengembangkan kompetensi literasinya ya, seperti itu, dengan melibatkan tentunya masyarakat sekitar, boleh jadi seperti itu. Terima kasih ceritanya. Untuk yang tidak bagian, saya yakin Bapak Ibu punya cerita juga yang tidak kalah unik dan menarik, saya yakin itu. Insya Allah nanti silakan masing-masing nanti menuangkan nanti ya, dalam satu lembar-lembar nanti yang akan berikutnya nanti kita akan tayangkan ya. Bapak Ibu hormati, terima kasih sudah berbagi tentang rancangan program yang sudah dibuat dan mungkin sudah diimplementasikan. Nah, sesi kali ini kita akan bicara lebih komprehensif terkait bagaimana membuat satu rancangan program ya yang berpihak kepada murid dengan konsep chain result tadi itu. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu ini. Semoga bisa tersimak dengan baik dari belakang dengan tampilan yang kecil. Bapak Ibu sekalian, kalau teman-teman di sini sudah kenal dengan saya, kalau panjenengan baru ketemu saya. Jadi perkenalkan, saya Bu Iin dari SMP Negeri 3 Sumber Mancing Wetan. Nama kerennya SMP Negeri 3 Sumawi. Iya, oke. Jadi begini, kesempatan ini saya akan menginterpretasikan nilai atau cerita dari film yang baru kita lihat, itu di mana ada dua sosok. Di sana ada anak kecil, kemudian dan ada orang tuanya atau bapaknya dalam hal ini. Kalau saya koneksikan dengan di lingkungan sekolah, anak kecil ini adalah murid kita. Kemudian ayahnya adalah gurunya. Di mana seorang anak itu tumbuh dan berkembang di lingkungan seorang pembuat keju. Ayahnya kan pembuat keju. Bukan tidak mungkin, maka akan muncul sebuah talenta. Dia itu karena dilihat setiap hari seperti itu, maka dia punya kemampuan di situ membuat keju juga. Tetapi di awal gurunya atau ayahnya itu tidak menyadari bahwa anaknya itu mempunyai kemampuan itu. Padahal anaknya secara tidak langsung kan belajar melihat. Dari melihat, kemudian mungkin juga mencoba tapi di tempat yang lain. Sehingga anaknya itu merasa saya bisa. Kemudian ada tantangan suatu kesempatan lomba tadi ya, anaknya merasa tertantang, ingin menunjukkan kemampuannya, tapi sama gurunya, sama ayahnya diabaikan dulu. Sehingga sampai kemudian sampai besar, karena durasi mungkin pengalamannya bertambah, sehingga anak tersebut semakin mahir mungkin ya, sehingga tetap menantang, saya ingin ikut kompetisi, memperagakan kemampuan anak tersebut. Akhirnya si ayah mungkin dengan tidak sengaja atau gurunya ya dibuktikan dengan keju yang dihasilkan tadi kok oke lah, diberi kesempatan
dan akhirnya mampu dan bisa menjadi juara 1. Di situ nilai yang bisa kita ambil, kita dari posisi guru tidak ada salahnya kita memberi kesempatan kepada anak kita untuk menunjukkan kemampuannya. Jadi jangan di blok, patahkan, ya, jangan dimatikan. Jadi memang anak mempunyai talenta sendiri-sendiri dan kita hanya bisa memfasilitasi dan memberi kesempatan kepada anak untuk berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Demikian, terima kasih. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Wiji. Memberikan saya apresiasi interpretasi dari video. Masing-masing nanti pasti akan berbeda. Setidaknya ya ada beberapa poin penting terkait dengan apa topik kita, tema kita itu bisa kita petik nanti. Silakan kelompok lawan. Kelompok lawan. Monggo. Yang saya naik foto. Boleh nggak sama kok? Nggak apa-apa. Terima kasih Kata apa kesempatan suara? yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi setengah siang. Sebelumnya kalau dengan Bapak Pujon, saya sudah satu lokasi dulu di Savana. Untuk yang dari dekat Australia, nyebrang dulu tapi ya. Jadi ya, nama saya Bu Ni. Nama lengkapnya panjang sekali, jadi saya singkat Ni aja. Oh, Jadi saya guru lengkapnya SD, panjang. iya Pak. Lengkapnya panjang Pak, jadi saya malu. Saya biasa anak-anak panggil saya Bunda Ni. Saya mengajar di SDN 3 Lawang, juga pemilik stasiun Lawang juga sekali. Alhamdulillah. Jadi mohon maaf karena Lawang itu dekat Porong, nanti kalau jaringan ketularan virus yang Porong ya. Jadi saya mohon maaf dulu. RSJ. Iya. Di sana. Iya, itu Oke, makanya silakan, kalau saya Bu. kan semua sudah. Sering lihat. Ini kalau saya melihat dari pandangan saya, seorang anak itu akan tumbuh sesuai dengan lingkungannya. Jadi di mana anak itu tumbuh karena dia tumbuh dari lingkungan dari ayahnya membuat keju, otomatis dia belajar. Dengan sehari-harinya dia melihat seperti itu. Bapakku membuat ini, tetapi kok hasilnya hanya seperti ini. Jadi anak tersebut mungkin membaca atau belajar di tempat lain sehingga ingin melebihi. Saya ingin lebih dari ayah saya. Itu biasanya seorang anak seperti itu. Jadi mereka ingin, seorang murid pun seperti itu, pasti meniru gurunya. Makanya seorang guru harus hati-hati sekali di sini. Karena murid itu peniru. Meskipun itu TK, SD, SMP maupun SMA, seorang guru akan dijadikan panutan. Jadi di situ dia melihat bapaknya, tetapi dia ada merasa ada perasaan, kok hanya seperti ini. Akhirnya ketika masih kecil pun dia sudah punya cita-cita, keinginan, dengan tadi ingin membuktikan ke ayahnya, tapi ayahnya merasa, mosok anakku bisa. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya dia dengan tegas menolak, jangan. Itu mungkin ayahnya juga memberi kesempatan anak itu untuk belajar. Jadi jangan sekarang, belum waktunya. Menunggu waktu yang tepat. Dan ketika sudah dewasa, anak ini menunjukkan lagi. Pertama ayahnya tadi berpikir, tetapi ketika anaknya sudah tidur, dia melihat bintang, melihat bulan. Apakah tadi itu saya salah melihat anaknya langsung lari dengan mungkin sikapnya anaknya sudah. Jadi seorang ayah, seorang guru pun ketika melihat wajah dari murid yang merasa kecewa, akhirnya dia juga kecewa juga dengan dirinya sendiri. Apakah saya ini seorang guru yang baik dan juga pantas disebut guru, membuat kecewa anak didik saya seperti itu. Akhirnya mereka ketika melihat dan orang lain, itu saya anggap kucing itu orang lain, mau memakan itu rasanya kok, loh, sebelum dimakan orang lain. Nah akhirnya saya coba anak saya ini saya ajak, dan ketika diajak mengikuti lomba ternyata luar biasa. Inilah seorang guru. Jadi jangan pernah, tadi Bu Puji bilang mematahkan semangat, tapi kita tuntun, kita temukan apa yang ada di
jiwa. Keberhasilan yang diraih tadi itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang mudah. Dari mencoba ada tantangannya, kemudian ada hal-hal yang mungkin sangat mengenang, ada juga yang sangat istilahnya istimewa kan seperti itu. Nah, terutama di sini adalah motivasi. Nah, terutama adalah motivasi yang saya lihat di sana. Motivasi seorang anak yang melihat orang tuanya bekerja seperti itu, sehingga dia ingin seperti yang lebih lah istilahnya. Sampai akhirnya beliau menjadi seorang juara, menjadi juara dalam hal juara keju. Nah, mungkin tingkat kecamatan mungkin seperti itu. Nah, internasional gitu seperti itu. Nah, mungkin yang bisa saya ambil itu tentang keberhasilan yang tidak bisa kita raih dengan mudah, tapi adanya proses dari awal sampai akhir dan perjuangan serta dukungan. Mungkin itu Pak yang bisa saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan langsung kemudian. Terima kasih Bapak atas interpretasinya. Kita berbagi cerita dari satu tayangan yang mungkin kita tidak bisa memahami secara lengkap detail. Setidaknya ada value-value, nilai-nilai yang kita sudah petik ya. Pertanyaannya, goal apakah yang mau dicapai? Yang pintar nyanyi siapa ya? Mohon maaf. Mohon arrangementsnya. Oke, Marina. Oke. Nah, sekali lagi, ya walaupun tak berlaku tidak apa-apa. Yang penting konsentrasi itu tadi. Dan SD ada yang SMA tadi itu ya. Baiklah, itu harus sekalian. Kabarnya bagaimana kita mengembangkan satu rantai hasil. Melatih. Nah, melatih itu berarti kan selalu melakukan, bukan hanya tuntun cara nih, bukan, tapi melakukan. Siswa melakukan tentunya di sini masih kurang ya. Di sini saya akan memaparkan latihan membuat rantai hasil. Yang pertama adalah input ya. Ada guru, dana, waktu, dan peralatan cuci tangan. Dana itu penting ya Bapak Ibu. Kalau nggak ada dana nanti nggak bisa beli sabun dan peralatan cuci tangan lainnya. Iya. Oke. Aktivitasnya guru memberi contoh langkah cuci tangan. Jadi karena saya guru kelas 1 itu sukanya diberi contoh dulu. Jadi gurunya dulu yang cuci tangan, baru anak-anak menirukan seperti itu. Hampir sama dengan Bapak Ibu guru dari TK ya. Ibu-ibu ya, bapaknya nggak ada dari TK. Iya, oke. Dengan baik serta memiliki budaya positif menjaga kebersihan. Demikian latihan membuat rantai hasil. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tema atau yang kami buat adalah sekolahku rumahku. Inputnya ada guru, murid, sarana prasarana, dana, wali murid dan lingkungan sekitar sekolah. Sedangkan aktivitas di sini, guru membuat program perencanaan. Yang kedua, sosialisasi kepada rekan sejawat, wali murid, dan paguyuban. Ketiga, memetakan kebutuhan program. Jadi guru harus memetakan dulu kebutuhan dalam program itu apa saja, apakah tersedia di sekolah atau tidak. Selanjutnya membuat jadwal kegiatan program. Setelah dipetakan, terutama kita buatkan jadwal kegiatan program tersebut agar nanti dalam melaksanakannya tingkat SD, SMP langsung ke SMA ini masih ada kaitannya dan bisa diatur untuk anak-anak SMA gitu Mas ya. Karena biasanya anak-anak SMA itu kalau kita ajak ke permainan seperti ini agak merasa lebay kan gitu katanya. Biasanya begitu. Nah, saya ingin menanyakan kepada Ibu untuk proses tingkat anak SMA yang bisa nanti itu saya terapkan misalkan yang ini dengan istana apa tadi?
rumahku istanaku. Rumahku istanaku, sekolahku ya, sekolahku rumahku. Sekolahku itu dengan desain model yang bagaimana, apakah perlu nanti dengan bantuan orang tua atau bagaimana? Terima kasih. Tetap sih. Jadi kita tidak bisa meninggalkan orang tua siswa. Karena mungkin orang tua siswa itu punya keahlian yang kita perlukan. Misalnya kalau anak SMA. Oke, kita persilakan. Karena kebetulan mungkin di Australia itu masih luas lahannya, mengambil latar konteks pertanian. Oke, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman CGP yang berbahagia, tangan di bawah. kami dari kelompok Australia dari Sumber Majeng izinkan untuk menyampaikan rantai hasil atau researching yang kami buat. Sebelumnya mungkin perkenalan. Yang pertama di sana ada yang tinggi sekali, Pak Pris sudah, kemudian Bu Iin atau Bu Wiji, di tengah ada Bapak Dadang, kemudian ada Bu Novitya Linda dari Semawi juga, dan sebelah saya adalah Bapak Ahmad Fauzi dari Banyuwangi sebetulnya ya. Dan saya sendiri Dimas Yusuf asli dari Sumber Majeng. Nah, ini untuk kelompok Pujon. Nah, saya cerita sedikit mungkin. Saya itu punya kedekatan yang kedekatan emosional dengan kelompok Pujon. Dulu saya SMP-nya di Batu soalnya. Ya, jadi kedekatan emosionalnya sangat tinggi. Makanya tadi saya dengan Bapak Muali tidak berani dekat-dekat karena takutnya emosi. Ya, karena kedekatan emosional. Kemudian dengan kelompok Lawang, saya sangat apresiatif sekali dengan bunda-bunda dari kelompok Lawang. Lawang ini mencerminkan kesopanan karena setiap kali kita masuk ke ruangan itu melewat lawang, nah gitu. Mau masuk ke Malang saja lewatnya lawang. Nah, kalau ke tempatnya Pak Fauzi ini lewat genteng. Begitu kan lagi? Gimana Pak Fauzi? Oke. Setelah perkenalan, selanjutnya kami akan menyampaikan rantai hasil yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Fauzi. Kepada beliau di sini. Terima kasih Bapak Ibu. Di sini saya bertugas untuk menyampaikan rantai hasil yang sudah kami buat. Yang pertama diawali dengan input pelatihan menanam jahe oleh narasumber atau tenaga ahli, yang itu diwakili oleh guru dan murid yang terpilih seperti itu Bapak Ibu. Apa budidaya jahe merah ini, aktivitas yang kita lakukan yang pertama adalah pelatihan menanam jahe oleh narasumber atau tenaga ahli yang terpilih, yang itu diwakili oleh guru dan murid. Adapun hasil langsung atau outputnya, yaitu guru dan murid memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menanam jahe merah. Dicapai atau outcome-nya yang pertama yaitu siswa mampu menanam jahe merah yang berkualitas, dan impact-nya yaitu siswa yang memiliki jiwa wirausaha sesuai kebutuhan pasar atau masyarakat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan secara singkat. Mungkin jika ada pertanyaan, monggo. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayur nggih. Mohon maaf Bapak, tadi yang di SMP 1 Batu angkatan berapa ya? Saya di situ juga. Siapa tahu adik kelas kakak kelas. Jadi lulusan 2005 saya. Oh, jauh berarti. Ya sama berarti. Jadi Ibu Puji Pak. Ibu Puji, terima kasih Bu Puji dari Pujon. Jadi poinnya adalah di mana letak wirausahanya. Ngoten nggih. Poinnya kalau saya garis bawah ini akan dijawab langsung oleh Komandan Jamer ya. Jadi jahe merah ini sebetulnya kebalikannya Homer. Homer itu kan nggak boleh. Kalau Jamer boleh gitu. Monggo Bapak Ibu Komandan. Terima kasih. Pertanyaan yang kritis ya Bu ya. Terima kasih. Jadi begini,
mengapa kita menetapkan impact-nya adalah jiwa kewirausahaan dari murid atau siswa. Kemudian langkah-langkah yang kita lakukan itu adalah mulai dari proses menanam sampai dengan memanen. Jadi bagaimana kita meraih wirausaha seperti ini dengan bahan milik kita sendiri. Jadi pengelolaannya mulai dari pengadaan, perawatan sampai pemanenan. Nah kemudian dari hasil itu kita tujuan akhirnya atau jangka panjangnya anak-anak itu bisa berwirausaha. Selain jadi petani, bisa juga memasarkan sendiri produknya itu. Jadi hasilnya di PDW gitu. Iya. Dari kelompok Australis, terima kasih atas presentasinya. Segala masukan bisa menjadi bahan pertimbangan, silakan nanti dipikirkan akan tidak menjadi mimpi nanti di rumah ya. Oke, silakan ditender. Oke. Silakan kesempatan diberikan kepada kelompok Ucon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Kelompok Ustaz ini Pak. Syai'il a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Tris dan Ibu Wahyudi dan rekan-rekan yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Kami dari SMA Islam Al Pujon cukup berfoto aja dulu. Sudah ya? Sambut ke? Oh, sudah. Oke, langsung aja. Saya tidak kepanjang kata, akan saya kasihkan mic ini kepada presenternya Ibu Buji. Dari tadi usaha saja. Terima kasih. Monggo langsung saja. Ya, hostnya ini, host. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup Pujon terdiri dari Bapak Muali, Pak Krismanto, Pak Nusayin, dan saya sendiri Puji Endah Astuti. 5 menit gitu. Nah, ini kami dengan judulnya, topik kami adalah menumbuhkan jiwa aswaja dalam diri siswa. Karena basic kami adalah sekolah Islam, khususnya NU. Nah, brandingnya seperti itu. Yang pertama, inputnya waktu, guru, dana, dan dibutuhkan guru ngaji yang bersertifikasi UMI. Karena kata Pak Zain banyak sekali jenis sertifikasi guru mengaji. Nah, yang selanjutnya ada buku UMI, buku SKU, dan murid. Untuk aktivitasnya, di sekolah kami sudah ada pembiasaan doa pagi, membaca Yasin, istighosah, dan tahlil, dan juga ada membaca tulis Quran. Selanjutnya yaitu mendatangkan guru mengaji yang bersertifikasi. Setiap awal pembelajaran kami menyanyikan lagu Subhanul Waton. Nanti bisa dipraktekkan oleh Pak Muali. Nah, selanjutnya untuk harapan kami nanti program ini bisa masuk sebagai kokurikuler atau masuk dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya untuk outputnya itu ada buku SKU, kepanjangan dari syarat kecakapan Ubudiyah. Ya. Selanjutnya yaitu siswa bisa menghafalkan tahlil, Yasin atau istighosah. Harapannya nanti bisa menjadi imam-imam di rumahnya gitu. Nah, selanjutnya ada siswa yang dapat bisa baca tulis Al-Quran dengan benar. Nah, nanti outcome yang diinginkan adalah siswa bisa menerapkan nilai-nilai diri aswaja. Dan impactnya atau dampaknya siswa tumbuh dan berkembang menjadi insan yang berkarakter aswaja. Demikian dari kami, mohon kalau ada masukan, pertanyaan atau yang lain akan dijawab oleh Pak Muali. Baik, terima kasih presentasi kelompok aswaja. Ya. SMA Islam Pujon, satu sekolah luar biasa, siap menggetarkan dunia nanti. Amin, amin. Semailon. Oh, Semailon. Simbol SMA Islam Al Pujon kan mestinya kan lebih bisa semaput gitu ya. SMA Pujon semaput. Makanya di sini saya bilang Semailon, SMA Islam Pujon. Karena tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Silakan, ada Bapak Ibu? Tidak ada. Tidak ada. Yang jelas dari saya saja, sekitar penguatan ini cukup apresiatif.
menarik, inspiratif di masa saya idenya ini ya, untuk berikan karakter yang kuat bagi sekolahnya dengan karakter smile on. Nah, bukan semapun Pak ya. Itu tadi. Oke, semoga bisa menjadi kenyataan dengan tim 4 orang menjadi calon guru besar siap menggerakkan SMA Islam Pucon nanti menghasilkan generasi aswaja, berkata aswaja. Tepuk tangan yang meriah dulu untuk kelompok Smile On. Terima kasih atas presentasinya. Bisa dipasang di sana. Sudah kita lakukan bersama, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas program dalam mencapai tujuannya. Pembelajaran juga dapat digunakan sebagai rekomendasi perbaikan dalam pelaksanaan program atau untuk perencanaan tindak lanjut sejauh mana program itu untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Nah, ini adalah prinsip monitoring dan evaluasi. Sesuai dengan apa yang ada di lembar kerja ini sudah ada. Jadi tinggal dengan mengubahnya dalam plano. Baik, sebelum panjenengan melaksanakan ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah paham? Oke, monggo. Tetap bekerja dalam kelompok yang tadi. Penyusun manajemen risiko ada 4 yang kami paparkan di sini. Yang pertama adalah bahaya dari hewan dan tumbuhan. Ini mungkin kalau dari hewan ada serangga, seperti nyamuk. Kalau tumbuhan ada mungkin kalau panjenengan tahu ada tumbuh-tumbuhan yang memang kalau tersentuh kulit itu bisa menyebabkan beruang atau gatal-gatal. Nah, ini kami kategorikan ukuran resikonya kecil. Untuk strategi pengendaliannya adalah memakai alat atau pakaian pelindung diri, bisa juga memakai lotion anti serangga. Yang kedua adalah bahaya dari fenomena alam. Resiko ini bisa juga terjadi dalam penanaman atau dalam jahe merah. Ini kami kategorikan sedang dan besar karena ini resikonya juga lumayan. Dan kami memprediksikan fenomena alam ini seperti hujan yang terus menerus, misalnya habis penanaman terus hujan terus seperti itu. Jadi ini akan mengakibatkan tidak tumbuh si jahe merah ini. Jadi kami mempunyai strategi pengendalian adalah memperhatikan dan memprediksi fenomena alam. Jadi kita prediksi dulu, oh ini waktunya hujan, ini waktunya tidak hujan. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya adalah resiko gagal panen. Resiko gagal panen ini
visioner ya. Ini berarti ditulis. Dari mana nih saya kirim? Sini ya. Lembah observasi. Ke sini. Sebulan pisan, Pak. Hah? Cari Pak Fauzi, Pak. Sebulan pisan, Pak. Sebulan pisan. Waduh. Aduh. Ada saja. Mana tingkat efektivitas pembentukan dan pembimbingan kelompok kerja? Kira-kira jawabannya ya apa? Efektif, atau kurang efektif? Efektif belum efektif atau kurang efektif? Kurang apa belum? Efektif, cukup, belum. Cukup efektif, bukan kurang. Efektif, kurang, belum. Kurang apa belum? Iya, belum. Kamu Paham cukup belum? Paham, cukup, efektif, cukup. Nah, pertanyaan apa ini apa? Diisi kesimpulan yang dapat ditarik untuk menjawab pertanyaan. Kan pertanyaannya ini, bagaimana tingkat pemahaman murid dan guru setelah latihan jamar? Paham? Kurang paham? Belum paham? hasilnya kita kan Ya, kayak saya nomor bagaimana tingkat efektivitas pembentukan dan pembimbingan kelompok? Efektif? Kurang Efektif? tidak efektif. Tidak efektif. Bagaimana tingkat kesesuaian teknik penanganan? Seruput Pak Fauzi. Seruput dulu motifnya. Ini nanti buat model jahe merah. Monggo. Lebih dekat lagi. Pembelajaran Di Zoom. Periode program yang terlalu lama. Kan nek suwe anune iya durasi program yang terlalu periode gitu. Periode program yang terlalu panjang atau lama. Berarti bu isi tanda berarti semua SPN kan dalam Harus hari mana apa nih? Mantan pengamat. tapi mau cuacanya pas kok. Perdana? Iya. Bisa jadi. Pas lagi ngetes nomor nama tesnya, ketersediaan alat tesnya. Alat pengukur kualitas jahe. Bentuk program selanjutnya kan harus berlanjutan. Pelaksanaan pengamatan pelaksanaan. Oh iya. Pelaksanaan apa tadi? Waktu lumpuh apa biasanya ditulis kedisiplinan. Ini waktu tanam sesuai. Ini bisa jadi waktu tanam itu cuaca tanam itu bisa kan Cuaca. Cuaca kan juga waktu tanam kan ada fase.
berarti di sini cuaca yang berubah atau tidak sesuai prediksi. Itu untuk ayat. Ini pembelajaran. Refleksinya. Jadi kok faktor pendukung menghambat nang tujuannya mangko. Iya kan? Iya, refleksi dan temuan-temuan yang signifikan. Refleksinya berarti penentuan periode program. Nah, ini nggak bisa kayak gitu. Berarti perlu kan untuk monitoring evaluasinya periodiknya berapa? Ada jadwal periodik? Biasanya 2 bulan sekali. Oh, 2 bulan sekali. Berarti ada 3 kali. Iya. Tengah sama tengah sama. Monitoring kan selama prosesnya. Lalu evaluasinya nanti akhirnya. Saya dalam beberapa bulan di akhir nanti itu bagaimana tercapaian. Berarti evaluasi hanya di akhir itu bisa ada evaluasi. Kayaknya evaluasi tidak, evaluasi kan di akhir saja. Ini monitoring kan selama ini monitoring. Misalnya ini misal di tengah-tengah terjadi sesuatu misalnya, ternyata kurang seperti ini supaya anak-anak lebih cepat itu nanti kedua yaitu proposal sekolah. Untuk faktor monitoring adalah siswa dapat menerapkan nilai-nilai aspek di sekolah. Kenapa ada pemilihan penerapan nilai-nilai ini? Nanti harapannya nilai-nilai aspek ini karena bagi siswa di sekolah dan di masyarakat. Hanya monitoring bagaimana penerapan nilai-nilai di sekolah. Untuk metode pembelian data, di situ ada monitoring yaitu bagaimana penerapan nilai aspek dan informasi yang didapatkan dari siswa dan orang tua. Metodenya daftar partisipasi. Jadi anak-anak kita sedang itu dan kita wawancara. Kapan pelaksanaannya diadakan di awal semester atau pada pengolahan data paling pertama bagaimana penerapan saja banyak yang membuat kesulitan. Misalnya kita membuat kriteria hafal misalnya ternyata anak-anak kesulitan banyaknya tidak hafal. Jadi kita turunkan kriteria misalnya berapa yang jadi kita evaluasi terus maksudnya berapa yang disebutkan barusan itu adalah pembelajarannya. Oh iya. Tadi saya belum melihat belum ada memang kemarin tadi sampai yang D terus atau yang bisa ditulis perwakilan. Bagus sekali. kan tadi ya, tulis saja ya. Ini ijazahnya misalnya nih. Ayo pembelajaran ini tanyakan ibu. Pak Dimas dan kawan-kawan, tempelan post-it mau ditempelkan dengan baik dan ditobeli dengan plaster kertas itu, isolasi kertas, biar tidak jatuh-jatuh.
Jadi nanti kalau kita simpan aman, tidak akan terlepas dari lembar itu. Silakan ditata rapi bagaimana penataannya. Sudah itu ditambahi plester isolasi kertas maksud saya. Sambil diperhatikan, barangkali ada di sekitar kita yang masih tercecer kertas-kertas kita, bisa diamankan ya, sesuai kesepakatan tadi. Kita jaga kebersihan. Semua LK yang sudah tertulisi di kelompok, mohon tiap-tiap kelompok mengcapture. Kemudian hasilnya silakan di-share di grup CGP-nya masing-masing. Banner LK yang sudah terisi dalam kegiatan diskusi kelompok. Semangat Bapak Ibu. Dalam hal apa? Dalam hal memikirkan, memaparkan, mendeskripsikan, menguraikan, itu ya programnya. Yang tentunya masing-masing punya keunikan yang luar biasa, yang saya pribadi kadang-kadang nggak bisa menjangkau yang seperti itu. Apalagi yang di sana itu begitu indahnya teman-teman guru TK dengan dunianya yang barangkali tidak dengan yang SMP gitu ya, seperti itu ya. Oke, insya Allah kami akan mengambil inspirasi itu ya untuk ke depan bagaimana di tempat kita sekarang. Saya kira itu aktivitas yang itu sama dengan proses, lalu output. Nah, lalu outcome-nya, selain outcome itu ada impact atau dampak. Ini sangat luar biasa karena memberikan pengetahuan baru bagi kami, ya, yang selama ini mengenal itu hanya sekedar input, proses, output dan outcome. Yang kedua, kami tadi juga sempat berkolaborasi dengan kawan-kawan JGP dari Pujon, dari Lawang. Terima kasih banyak karena juga memberikan banyak nutrisi kepada kami berupa pengalaman-pengalaman panjenengan semua dan juga pengetahuan yang terkolaborasi dengan baik sehingga memungkinkan kami untuk lebih bersemangat lagi untuk melakukan transformasi di lembaga kami. Mungkin itu cukup singkat sekali, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.